Kita mulai dulu untuk kasus pencurian kotak amal. Ya. Jadi sebagaimana yang rekan-rekan ketahui beberapa waktu lalu bahwa telah terjadi pencurian kotak amal yang sempat terekam CCTV, kemudian sempat viral di beberapa akun medsos yang ada di Kabupaten Kudus ini. Jadi di sini saya dapat jelaskan ini berawal dari kejadian bahwa kejadian ini kita pengungkapan pertama ini pada pengungkapan yang terakhir, pada kasus yang terakhir, yakni pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 2 pagi. TKP adalah Yayasan Masjid Nurul Hikmah Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Di mana di sini yang melapor adalah saudara MA. Beliau merupakan marbot dan juga bagian dari pengurus Yayasan Masjid Nurul Hikmah ini. Berawal dari tanggal tersebut yang saya sampaikan 31 Januari 2025, di mana pelapor pada saat itu hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat subuh, pelapor melihat kotak amal yang bertulisan Yayasan Darul Hikmah Purwosari Kudus yang terletak di bagian utara serambi Masjid Darul Hikmah sudah tidak ada atau hilang. Begitu mengetahui hal tersebut, besoknya saudara pelapor bersama saksi di sini adalah sekretaris yayasan, mengecek melalui CCTV dan mendapati di CCTV ada 2 orang yang tidak dikenal lalu membawa pergi kotak amal yang dicuri tersebut dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana yang terekam oleh CCTV yang rekan-rekan mungkin sudah monitor. Atas kejadian tersebut, kemudian pihak dari masjid melaporkan kejadian ini ke Polres Kudus. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kemudian juga dari CCTV yang kita dapatkan tersebut, kami tim Resmob Satreskrim Polres Kudus melaksanakan olah TKP, pengumpulan CCTV, kemudian dari data-data yang kami dapatkan tersebut, kami berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku, yang mana pelaku yang kami identifikasi pertama itu adalah saudara KBA, umur 21 tahun, beramat di Desa Pasuruan Kidul, RT 4 RW 4, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dari mengidentifikasi saudara KBA ini, kami melakukan penyelidikan, melakukan profiling, sehingga diketahui bahwa saudara KBA ini sering nongkrong di salah satu warung angkringan di daerah Kelurahan Purwosari. Berdasarkan dari informasi itu, kami melakukan proses penyelidikan, kami melakukan penyekatan, pengepungan, sehingga kami berhasil mengamankan saudara KBA beserta pelaku lainnya yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kotak amal ini. Kemudian kami melakukan interogasi, melakukan pendalaman, dan dari keterangan KBA ini diketahuilah, terungkaplah pelaku-pelaku lainnya, di mana ada saudara MAF umur 15 tahun, ini beralamat di Dukuh Tersono, Desa Garung, Lor,
RT 8 RW 3 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Kemudian saudara MGS, ini juga umur 15 tahun, alamat di Desa Bakalang Kerapia RT 01 RW 02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dan yang terakhir adalah saudara RRH, ini umur 13 tahun, alamat Desa Prambatan Lor RT 2 RW 3 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap pelaku, dan dari keterangan pelaku bahwa pelaku ini sudah 4 kali melakukan pencurian kotak amal ini. Di samping yang Masjid Darul Hikmah tadi, ternyata pelaku juga pernah melakukan pencurian di Masjid Nurul Jannah, ini di Prambatan Kidul Kaliwungu pada tanggal 29 Januari 2025. Kemudian di Masjid Nurul Huda di daerah Pasuruan Lorjati tanggal 27 Januari 2025. Dan yang terakhir adalah Musola Nur Tarbiyatul Huda, ini di daerah Pasuruan Kidul Jati pada tanggal 27 Desember 2024. Jadi ada 4 kejadian, 4 TKP yang sudah dilakukan pencurian kotak amal oleh pelaku ini, di mana adapun motif dari pelaku melakukan ini adalah ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan uang, di mana uang itu dipergunakan untuk kebutuhan pribadi, baik itu untuk membeli rokok, membeli minuman beralkohol, termasuk juga untuk membeli makan dan membayar utang. Ini berdasarkan keterangan dari pelaku. Kemudian dari hasil pengembangan kasus ini, kami mengamankan beberapa barang bukti, ya. Ada kotak amal, ada 2 kotak amal kita amankan. Kemudian ada kunci Inggris, ya, ini kunci Inggris ini digunakan untuk apa? Untuk mencongkel, kunci Inggris. Kemudian ada obeng, obeng ini juga untuk mencongkel pintu, ya, mencongkel masjid kalau umpamanya dalam keadaan terkunci. Kemudian juga ada kita amankan tang, mana ya tang? Tang mana? Oh, kunci Inggris, maaf, kunci Inggris, kunci Inggris, ya. Serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh pelaku yang terekam oleh CCTV, yaitu ada baju lengan pendek, kemudian celana pendek, serta sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, yakni sepeda motor Honda Revo. Terkait dengan perbuatan pelaku ini, kami menjerat pelaku dengan pasal 363 ayat 4 dan 5 KUHP pidana dengan pencurian dengan pemberatan, di mana berbunyi pencurian pemberatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih di tempat lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mengambil barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, maka diancam pidana penjara 7 tahun penjara. Jadi itu rekan-rekan terkait untuk kasus pencurian kotak amal. Silakan, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, Mas. Baik, mohon izin sedikit menambahkan penjelasan terkait dengan pelaku atau tersangka yang berusia di bawah umur, ya. Ada 3 orang anak. Yang di bawah 14 tahun tidak kita tahan, yang di atas 14 tahun sampai dengan 18 tahun akan kita lakukan penahanan. Untuk proses tetap kita proses lanjut, gitu ya.
2 masih sekolah, yang 1 sudah tidak sekolah. Eksekutornya yang usia berapa dan yang terekam di CCTV itu kan ada 2 orang. Jadi dari 4 TKP ini mereka semua eksekutornya, cuman berganti-ganti pasangan, gitu ya. Total uang 385.000 dari 4 TKP yang dia akui, ya, yang mereka akui. Jadi sesuai dengan aturan perundang-undangan ya terkait anak berhadapan dengan hukum, tentu saja ada pengecualian. Ya, untuk yang anak-anak kita proses cepat, ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu tidak ada hubungannya dengan pencurian yang sempat viral memakai brojong itu, sepeda motor brojong. Kalau sepeda motor brojong tidak terkait dengan mereka, masih kita lakukan penyelidikan terkait itu. Ya. Ada lagi mungkin yang teknis masalah ini? Ya, intinya terkait maraknya kejadian ini, ya kita berharap ya dengan adanya terungkapnya 4 pelaku ini, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kejadian pencurian terhadap Kota Amal ini. Memang sangat ironis sekali ya, tempat ibadah yang seharusnya orang untuk melaksanakan ibadah terus memberikan sedikit rezekinya untuk kepentingan masjid dan sebagainya, namun ada oknum yang mengambil uang tersebut yang seharusnya untuk diperuntukkan untuk masjid, tapi malah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Ya, saya berharap ke depan dengan adanya peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya bagi pengurus atau marbot masjid, ya kiranya tetap selalu hati-hati, waspada, lakukan pengamanan terhadap kotak amal yang ada di masjid. Ya, kalau memang perlu pada saat malam hari mungkin kiranya kotak amal ini bisa diamankan di dalam dulu, ya, ataupun dengan menggunakan rantai-rantai pengaman, ataupun mungkin menggunakan kerangkeng, mungkin besi, mungkin kan ada beberapa masjid yang pakai kerangkeng itu. Nah, ini perlu saya rasa untuk menjaga jangan sampai ke depan terjadi lagi kejadian seperti ini di wilayah Kabupaten Kudus. Gitu ya, rekan-rekan.